Pak. Ya, coba Pak ini ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, sebab dengan matinya ya, iya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuannya. Kapan Yesus membatalkan hukum Taurat ini Pak? Ini kata Paulus loh. Kapan? Di sini rusaknya Pak. Hukum Taurat di sini rusaknya, ya kan? Ya, Nah, coba diamati ayat ini Pak. sebab Nggak pernah Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Bahkan saat kalian imani dia mati di kayu salib itu pun nggak pernah ya kan Bang Baluku dia mengatakan kematianku untuk membatalkan hukum Taurat. Nggak ada. Makanya dipahami Bang, Bible itu baik-baik. Nah Paulus ini ngambil kata-kata ini dari Itu mana? Efesus. Dia dapat dari mana? Efesus 2:15 Pak. Ya, nanti ku baca lagi Pak apa-apa. Oke, siap Pak. Nggak apa-apa. Ya, aku baca lagi nanti Pak. Sebenarnya karena di tempat kejadian ya Pak ya, Yesus menantang orang-orang aturan-aturan di zaman dulu Pak. Waktu dia menyembuhkan orang sakit, waktu ada di sinagoga dia orang tua yang apa ya, yang bungkuk gitu dia sembuhkan. Dia bertentangan, dia membuat aturan baru Pak, aturan baru. Itu aja sih Pak. Nggak ada Pak, nggak ada. Makanya itu memang ya, Pak. Jadi memang begini Pak, agak rancu itu hukum Taurat itu. Sebentar gini Pak ya, masa kalau orang sudah mau sakit berat, ya kan, harus butuh pertolongan, masa harus ditunggu lewat hari Sabat, keburu mati orang itu Pak. Nah ini nih, coba kita lihat lagi tulisannya nih. Iya makanya. Filipi ya. Coba kita lihat dulu Pak ya. Nah, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, ya kan? Ini Paulus ya, orang Farisi loh. Ya, nanti kita rujuk ya. Tentang kegiatan aku pengenaian jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, kata Paulus ini Pak. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Jadi dasarnya dia memang penganiaya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ya, Filipi 3, ya kan? Nah, setuju. Nah, coba lihat di sini Pak. Coba lihat di 8, setuju nggak? Bahwasanya. Oke. Nah, coba lihat di 8-nya. Segala sesuatu. Paulus berkata. Nah, ini. Malahan. Coba Pak, di Filipi. Kami mengenal. Iya. Halo? Ya, coba lihat di sini. Apa menurut Paulus apa hukum Taurat itu? Sampah. Nih loh. Aku telah melepaskan semuanya gini, itu Pak, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi menurut Paulus hukum Taurat itu sampah. Ini loh. Bayangkan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan kita. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena Dia yang telah melahirkan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Iya, dia taat seperti yang dibilang Bapak dulu dia. Bukan, ini tentang hukum Taurat Pak. Ini tentang hukum Taurat. Sabar, ini berbicara tentang hukum Taurat. Iya, dulu dia taat, karena di dalam hukum Taurat itu. Betul. Memang dia taat, tetapi setelah datang pengajarannya merubah hukum Taurat itu menjadi hukum kasih. Nah, Paulus menganggap hukum Taurat itu sampah. Baca aja satu perikop. Iya. Ya kan? Iya, karena zaman dulu hukum Taurat
hukum Taurat itu banyak cara-caranya, mencuci tangan, harus makan cuci tangan yang begitu apa aturan-aturannya banyak, Pak. Ya memang itu yang Padahal diajari Yesus itu yang gimana, lebih Pak? penting. Itu makanya, iya makanya dibilang sampah, Pak. Bukan karena mencuci tangan harus begini, harus begitu. Bukan itu maksud dia. Iya, yang mengajarkan itu siapa? Paulus. Itu intinya. Berarti ini Ya, kan dia menurut mengikuti Paulus. dulu hukum Taurat itu begitu, Pak. Iya, Iya, ini menurut kan Paulus. sudah ajaran Paulus. Ini ajaran Paulus. Sementara Yesus tetap berada pada hukum Taurat. Nah, Paulus datang meniadakan hukum Taurat itu dengan jalan menyalibkan Yesus. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat tuh. Tidak. Menurut Paulus, hukum Taurat itu kutuk. Gimana sih Bapak ini? Coba buka Galatia 3:13. Gini dia, Pak, ya. Dia menghukum, dibilang Bapak tadi, karena dialah dikutuk. Dia apa? Disalib. Tidak, dia tidak sejaman dengan Paulus, Pak. Yesus tidak sejaman. Tahu. Sesudah Tunggu. berpuluh tahun baru sejaman. Nah, siapa yang mengatakan kutuk ini hukum Taurat? Yang mengatakan kutuk ini siapa? Hukum Taurat ini. Iya, di Paulus. Paulus Kristus kan? telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Iya. Dan kita aturan-aturan itu, Pak, sudah ditebus nggak kayak gitu, kayak aturan baru itu. Aturan baru yang di Yesus. Makanya ada pengikut Yesus, Pak. Begitu, Pak. Ada aturan baru, makanya Ini, di zamannya Pak, dulu, Pak. yang Kan ada. begini, Pak. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Paulus datang membatalkan dengan mengatakan bahwa hukum Taurat itu kutuk. Kata Paulus. Ini loh. Sementara Yesus tidak pernah mengatakan bahwa hukum Taurat itu kutuk. Ya kan? Nah, terserah Bapak mau ngikut Paulus atau mau ngikut Yesus. Iya, betul. Saya mengikut Yesus karena itu rasulnya, Pak. Rasulnya Paulus. Ya terserah. Berarti Anda ini pengikutnya Paulus. Bukan, Pak. Artinya gini ya, Pak. Dia pun diselamatkan oleh Yesus. Dia pun berharap Yesus menyelamatkan dia, Pak. Dia pun, makanya dia pun, Pak, ditinggalkannya semua ajarannya. Ajaran pertama itu pun dia tinggalkan, Pak. Dia ikut Yesus. Paulus ikut Yesus. Yesus itu praktisi Dia orang yang hukum Taurat, ditakuti, Pak. Orang-orang. Aduh, Bapak ini. Yesus Makanya itu praktisi hukum Taurat. Pernah, Bapak? Iya, Pak. Makanya dia diadilin dari bangsa dia, orang Yahudi. Dia Nantilah itu, Pak. orang terlatih Nantilah. ini, pengajar yang baik ini. Oke, Pak. Oke. Makanya dia dihukum juga, Pak. Dia suka orang apa kan? Karena dia nanti kita bahas itu. Ajaran baru. Nanti kita bahas Oke, itu, Pak. oke, Apa Pak. sebabnya Paulus digantung? Ya, nanti kita bahas itu, Pak. Nanti. Yang jelas, Yesus mengatakan lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan hukum Taurat. Paulus mengatakan hukum Taurat adalah kutuk. Nah, tinggal ikut Paulus atau ikut Yesus, itu aja. Simple kok. Kalau menurut saya enakan ikut Paulus, Pak, karena udah nggak ada hukum apa-apa lagi di situ. Gak ada, bebas. Baca di Galatia 2 nomor berapa tuh? Galatia 2:16 coba, Pak. Coba. Apa mau lihat ajarannya Ibrani 6 nomor 1 nomor 2 deh. Coba. Ini deh. Ini ajaran Paulus lagi nih. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuh, bayangkan tuh. Tidak ada yang benar.
tetapi karena iman Iya, dalam seperti kataku Kristus. tadi, Sebab Pak. udah ikuti aja perkataan Iya. Paulus, nggak usah ikuti Yesus. Begitu aja. Iya. Karena gini, Pak. Karena kita ikuti ya di zaman Yahudi dulu, Pak. Sudah aku bilang, Pak, harus mendetail, mau cuci tangan, mau panen pun ada syaratnya, Pak. Mau panen padi mereka pun ada syaratnya. Bukan itu yang dimaksud tujuannya kan gitu, Pak. Ada syarat-syaratnya semua. Bukan itu Udah yang nggak ada, perlu. Ada yang lebih penting lagi. Udah nggak ada, Pak. Itu Udah nggak ada. yang mau dibatalkan itulah, Pak. Makanya nggak ada, kamu Pak. tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dia kan Bapak yakin Paulus juga orang-orang yang sangat diakui di dalam agama Yahudi? Dia mengikuti hukum Taurat loh, Pak. Ya terserah Bapak sih pilihannya, mau ikut Paulus atau mau ikut Yesus, gitu aja sih. Kalau Paulus batal hukum Taurat, kalau Yesus terserah aja. Itu kan ada dua Hukum pilihan, Taurat Pak, itu pengajaran. 620 mispot loh. Gini, Iya. Pak, makanya hukum Taurat itu Pak banyak, tidak ada, makanya dibilang Paulus tak ada yang sanggup menjalankan hukum Taurat. Loh kenapa Tuhan Makanya menurunkan tadi hukum kalau manusia tidak sanggup, Pak? Itu logika kalau berpikir, Pak. Hukum Makanya- Taurat itu, sabar dulu, Pak, sabar. Hukum Taurat itu yang menurunkan Tuhan, ya firman Tuhan. Lalu datanglah Paulus membatalkan firman Tuhan itu dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, itu kan hukum Taurat itu kan Tuhan, hukum Tuhan. Lalu Paulus datang dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Fitnah. Ah, mau ikut mana firman siapa? Mau ikut Tuhan atau mau ikut Paulus? Silakan aja pilihan kan di situ. Iya itu sih. Pilihan. Karena ajarannya di Ibrani, Bang. Coba lihat deh di Ibrani. Makanya tadi, oke, saya setuju, Bang, setuju. Tapi di Ibrani itu ajaran Paulus. Tapi sebelum ajaran Paulus, Pak, Yesus sudah menantang semua orang nabi rasul ahli-ahli Taurat di zaman dia. Dia tidak boleh zaman dulu, Pak, tidak boleh menyembuhkan orang hari Sabat. Dia buat perubahan drastis, dia sembuhkan orang sakit. Dia tolong orang sakit. Makanya dibalikan dia kata-kata, kalau memang dombamu atau sapimu yang terjun ke mana, apa kamu tolong apa tidak? Oh, berarti Jadi hapus Yesus saja itu perubahan pada menghilangkan saat hukum itu, Pak. Taurat. Makanya dia sembuh, Pak. Oh, berarti hapus Makanya saja Yesus itu lebih membuat mudah meruntuhkan perubahan. langit. Sabar dulu, Pak. Berarti konsisten. Buang aja itu lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota dalam hukum Taurat. Hapus itu. Harus konsisten. Makanya gini, Pak. Ya kan? Saya setuju yang gini ya, Pak. Ya. Makanya gini, Pak. Makanya diadilin dia gara-gara apa? Ajarannya berbeda pada saat itu. Yesus ini datang, ajarannya berbeda, Pak. Makanya dia banyak yang tak suka sama dia pada zamannya. Kok ajaran Bisa ya ngomong Itu kayak gitu berbeda. kalian. Tetapi Suka kalian nggak orang. mau nengok Nggak ajaran yang mau, dibawa gitu Paulus loh. itu beda nggak sama ajaran yang dibawa sama Yesus? Itu aja dulu. Paulus dulu dengan Yesus. kasih ini Bang Guru kasih ini Ibrani 6 nomor 1 sama Jangan nomor kesana dulu, Bang. Nanti tergoncang itu berani 6 dulu. Nanti jangan dulu. Kenapa Yesus sampai dihukum? Karena ajaran yang dibawa oleh Yesus berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar situ. Ajaran sebelumnya berbeda, Pak. Tahu bisa membahasakan seperti itu. Tetapi kalian tidak mau melihat apakah Paulus membawa ajaran yang sama yang diajarkan oleh Yesus? Makanya gini dia, Pak. Apa makanya? Semenjak Memang nggak Yesus- sama kok Gini, Pak, ya. makanya. Dengar, Ini Pak. izin. Dengar, Pak, Di ya. Lukas. Di Lukas begini, Bang, Gini, ada ayat. memang kalau Gini. Boleh nggak saya ngomong sedikit aja? Di Lukas 4
tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan Allahku, aku juga hamba sepertimu dan saudara-saudaramu, hanya kepada Dialah kamu mengabdi. Kan begitu di Lukas. Nah, dengan datangnya Paulus di 1 Korintus 8 nomor 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, gitu loh, yaitu Bapa dari segala sesuatunya yang untuk kita hidup. Nah, terus disuruh menuhankan Yesus di situ. Coba baca deh satu sekali. Kalau Pak Kadar sudah tidak lari ke situ, Bang. Dia sudah nggak lari ke situ. Ini tentang hukum aja. Ini tentang hukum Taurat, gitu loh. Ya, Nah, tinggal pilihan ada pada Pak Kabar, mau ikuti perkataan Paulus atau mengikuti perkataan Yesus. Di situ pilihan aja. Dua. Itu Efesus 2:15, Bang. Aku Gitu aja sih. makanya Iya, gini nggak ya, repot. simpel aja aku Pak. Simpel, waktu di kejadian nyata Pak, kejadian nyata bahwa Yesus itu udah aku bilang membuat peraturan baru yang mereka tidak sukai. Bangsa apa dulu orang Bukan yang Bang, hasil sidang itu apa kata Pilatus? Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Hati-hati, Pak. Iya Pak, maksudku terus begini kenapa Pak, dibilang menyalahkan? orang apa ya, Loh, ajaran itu apa kata berbeda, Pilatus? makanya orang itu nggak apa suka. kata Pilatus? Pak, apa kata Pilatus terakhir sidangnya? Ya, Apa? Saya berbeda. tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Nah, berarti tidak ada kesalahan. Tetapi atas fitnahan Iya, rabi-rabi, guru-guru dan desakan orang-orang, makanya Iya. Yesus Serius. disalib. Nah, sekarang abang bilang tadi, dia melanggar membuat Kenapa? perubahan. Loh, dari mana dasarnya dia melanggar membuat Gini, perubahan? Pak. Sementara Pilatus mengatakan saya tidak menemukan Iya. kesalahan pada orang ini. Tuh, coba. iya, begitu. Gini Pak, gini ya, rabi-rabi ini dan orang-orang itu ya pasti mengikut rabinya lah pada zamannya. Iya toh Pak? Iya kan Pak? Rabi-rabi itu dan orang-orang di sekitarnya udah lebih banyak dia Pak. Dan aneh ajaran baru yang dibuat Yesus pada zamannya itu Bukan aneh, Pak, nggak ada yang aneh. Hasil sidang tidak menemukan kesalahan, kesalahan. Ajaran itu ajaran Makanya dia estafet, nggak berani sebenarnya. Pak, nggak berani dia. Pak, ajaran itu ajaran estafet loh dari para nabi, dari Adam. Itu. Iya betulnya itu. Tapi Makanya ada ajaran orang-orang baru yang Yahudi tidak ada nggak sesuai. yang nyembah roh? Sekarang para nabi di situ ada nggak tertulis? Ya, kayak Musa, Daud, Nuh, kan? Ada nggak yang menuhankan roh? Kan nggak ada. Gini dia Pak ya. Waktu dia pernah dengar wanita Samaria Pak. Pernah dengar wanita Samaria? Ya, Yang sudah mengambil lemparilah air ke itu, sumur? Pak. Biasa aja itu, Pak. Iya aku. Makanya iya oke lah Pak. Nanti kita lanjut apa gini Pak, satu-satu aja kita bahas. Satu Iya, nanti kita bahas satu-satu, apa lompat-lompat. temanya. Ya, lompat-lompat. Iya, kita, ini Pak. udah Tadi lompat-lompat ini, Pak. lompat-lompat. Iya. Iya. Nanti satu-satu, Pak. Iya, Kita udah. bahas dulu kan. Ya, ketua. Cuman signalnya, Pak, kurang baik. Iya betul itu Pak. Belum lah di kampung Ya, Pak. nanti kita bahas ya bagaimana apa tadi, apalagi tentang penyaliban, tentang keselamatan, tentang apa. Nanti satu-satu sini lompat-lompat bahasnya gitu. Iya. Oke lah Pak ya, aku turun ya. Makasih Pak. Oke, makasih Pak, kabar baik. Ini Kristen nggak ada lagi yang lain. Ada pun kayak mana? Aku nggak selera tadi bang, sinyalnya aja pun tak Iya, mau ngomong putus. sakit kepala.
apa jadinya kesannya kayak nggak nyambung diskusinya. Entah memang di stelgian mah dia nggak tahu lah. Oh. Oke, EGP monitor. EGP emang gue pikirin. Ucudasi monitor. Kepencet Pak, maaf Pak. Saya dengar aja. Oh, kepencet. Oh Saya ya. dengar aja Pak. Siap Bunda, saya pikir masih ada tulang. Tapi satu langkah satu poin sih Bang Salman tadi Pak itu sudah itu sih. Artinya konsep ketuhanannya udah bener sih, ya kan? Kalau konsep ketuhanan sih tidak perlu lagi dibahas ke Bapak itu tadi. Tadi Efesus 2:15 udah diinin belum? Udah dikasih lihat? Sudah. Makanya dia catat tadi. Ya itu kan bibitnya di situ. Efesus 2:15 sama Matius 7 kan? Gitu. Tinggal itu aja pilihannya mereka ini. Mau ikut Yesus apa mau ikut Paulus. Kalau mau ikut Paulus sekalian aja udah itu Ibrani 6 nomor 1 nomor 2 cekokin. Emang itu ajaran. paling kejang-kejang. Itu Budiman tadi kok kabur. Tadi enak dikasih berantem di berdua itu. Melawan itu Pak itu tadi, melawan dia. Cuman dipotong sama si James gitu loh. Iya, jaringan siapa ini tadi Bang? Iya. Putus. Jadi nggak apa pesannya. Nggak nyambung. Ntar nih gue Kenapa ya? Apa Bang? Udah mau maghrib juga ini Bang. Iya, atau close dulu kita? Kalau saya dulu lah, nanti disambung. rungkat Oke. aja. Ya udah dah. Ya, rungkat aja. Makasih teman-teman yang di bawah ya, spotnya ya. Oke, Bunda Bagas Seso. Makasih. Iya. Bunda Bagas Seso, jejak akhir. Terima kasih. Ya, makasih atas supportnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi sebentar. Habisin aja dulu kopi. Habisin kopi dulu. Masih mau Ya ngasih kopi. salah. Kopi habisin. Oke, makasih. Mbak. Udah bagus. Matius berapa? 11:25. Iya, sudah. Silakan dibacakan yang kenceng, Bang Arif, silakan. Dan kalau bisa sambil dipahami, coba silakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Oke, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini Yesus kan yang berkata, Bang Arif? Ya. Oke. Nah, bahkan Yesus menegaskan di sini Bapa ditambah lagi Tuhan langit dan bumi. Lalu ketika Bang Arif mengatakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan langit dan bumi, lalu data ini bagaimana? Yang mengatakan Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Dan ketika Bang Arif mengatakan Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti Yesus bersyukur kepada dirinya sendiri atau bagaimana? Silakan. Ini kan kemanusiaannya Yesus, Pak. Ya. Oke, kata Bang Arif kemanusiaannya. Kata Bang Arif tadi di awal saya pegang loh kata-kata Bang Arif bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri gitu. Berarti dia bersyukur kepada dirinya sendiri.
Begitu kan? Artinya begini, Pak. Ya, Yesus ini kan menjelma jadi manusia. Ya. Yesus Artinya, menjelma menjadi manusia. Bapa mungkin maksudnya Bapa menjelma jadi manusia, mungkin begitu maksudnya. ya. Oke. Iya. Iya, ketika Yesus bersyukur kepada Bapaknya dan Bang Arif mengatakan bahwa Yesus itu Bapa itu sendiri, berarti Yesus bersyukur kepada dirinya sendiri. Kan begitu? Benar gak? Saya mengikuti narasi Bang Arif loh. Iya. Jadi begini, Pak. Kalau Bapak tidak mempercayai Yesus, Bapak akan tidak sampai pada pengertian yang benar. Karena Bapak kan tidak menerima firman ini. Tapi kalau kami yang menerima firman ini, ya kami mengerti tentang ini, Pak. Dan nantinya dalam ayat ini kan ya sebagaimana kalau Bapak tidak menerima, tidak akan dibukakan rahasianya, Pak. Justru itu, Bang Arif izin sebentar. Justru itu, saya selama berdiskusi nggak berani menafsirkan kitab orang lain. Makanya saya selalu bertanya kepada kalian. Saya hanya membacakan apa yang tertulis. Oleh karena itu saya bertanya kepada Bang Arif untuk menjelaskan atau menafsirkan. Karena kan Bang Arif mengimani. Dan mungkin Bang Arif sudah beberapa kali beres membaca Biblos gitu dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya selalu berbaik sangka kepada teman-teman Kristen. Nah, silahkan Bang Arif paparkan saja data tersebut gitu. Seperti apa maksud daripada Matius tadi, Matius 11:25 tadi gitu. Silakan Bang. Saya dengarkan, silakan. Ya, ini kalau ini ayat ini kan dengan di sini dengan judulnya, Pak, ajakan juru selamat. Ya memang kalau Alkitab ini ya sebenarnya tidak ada ayat-ayatnya seperti ini, Pak. Ya. Cuma ya dibuat ayat seperti ini supaya kan bisa dimengerti, ya, bisa dipahami. Ya. Jadi kalau dalam Injil Matius 11 ayat 25 ini, pada waktu itu berkatalah Yesus, ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, ya, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Memang Pak, kalau Bapak tidak menerima firman ini dan tidak percaya kepada Yesus, nantinya apa yang ada di pikiran Bapak bahwa seperti yang Bapak katakan, bahwa Yesus itu bersyukur kepada dirinya sendiri. Ya. Begini brother, dengarkan saya. Saya sedang mendiskusikan dasar iman. Saya tidak pernah mau mendiskusikan tentang iman. Bahkan saya sangat menghargai kepada keimanan kalian. Tidak ada urusan bagi saya. Kalian mau mengimani Yesus sebagai apapun itu urusan kalian. Karena itu pilihan masing-masing. Tidak bisa dipaksakan. Tapi yang kita diskusikan di sini dasar keimanan. Ya tentunya dasar keimanan setiap agama itu tidak lepas dari yang namanya kitab suci. Itu yang pertama. Karena kita mengenal Tuhan itu dari kitab suci. Berbeda dengan orang-orang yang sejaman dengan utusan Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dari utusan langsung. Tetapi karena kita tidak sejaman dengan utusan Tuhan, ya, maka utusan ini meninggalkan yang namanya kitab suci, dan kita meyakini kitab suci ini firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan Tuhan. Maka itu yang kita diskusikan adalah kitab suci, dasar keimanan. Dan yang kedua, tentunya ketika kita memahami kitab suci, kita memakai akal sehat karena kita manusia. Jadi itu dua yang kita diskusikan, kitab suci dan akal sehat. Kita sedang tidak membicarakan atau mendiskusikan iman. Kira-kira paham sampai sini Bang Arif? Iya. Iya, begitu. Saya sangat menghargai keimanan Bang Arif. Saya bahkan nggak mau mengganggu keimanan Bang Arif. Bila perlu ketika diskusi, Bang Arif simpan dulu keimanannya, doktrinnya, dogmanya gitu. Kosongkan dulu gitu kan.
kita lebih menggunakan akal sehat dan data-data yang tertulis di dalam kitab suci. Karena ingat kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi. Di sana ada akal budi. Tahu kan data itu, Bang Arif? Iya. Iya tahu. Oke. Benar kalau gitu. Nah, sekarang coba Bang Arif buka lagi Yohanes 14:28. Kita mengkaji gitu kan, apakah benar Yesus itu adalah Bapa itu sendiri gitu. Berdasarkan data-data yang tertulis di dalam Biblos, Bang Arif. Coba Yohanes 14:28. Iya sudah Pak, sudah. Silakan dibacakan, Bang Arif, silakan. Ya, ya firman Tuhan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Oke, Bapa lebih besar daripada aku. Ini coba saya minta dulu pendapat Bang Arif. Anda memahami data ini seperti apa? Saya hanya membaca ya. Saya tidak berani untuk menafsirkan ini. Ini kitab suci Anda. Silakan. Ya, jadi begini Pak, ya seperti yang saya katakan, karena waktu Yesus ini Bapa itu lahir kan, dia mengambil rupa seperti ya kita manusia. Makanya Pak, ketika dia mengatakan hal ini, kemanusiaannya itu akan ya tinggal di bumi, ya dia akan kembali dalam keilahiannya. Karena kalau dia datang dengan keilahiannya itu, ya manusia tidak akan bisa Pak bertemu muka dengan muka atau melihat dia, karena pasti akan mati. Sebab Bapa ini, Yesus ini atau Tuhan ini, dia kan kekudusannya ya tidak dapat disamakan dengan manusia. Dan sebelum dia lahir Pak, sebelum dia datang, itu semua sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Lama, kitab Musa, ya itu sudah ada Pak, dinubuatkan. Nah, memang kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau Bapa ya tidak menerima ini firman ini, kebenaran ini, memang susah Pak untuk dimengerti. Karena sepertinya kan kalau di dalam Injil Yohanes 14 ini ya artinya dianggap bahwa Yesus itu ya berseru kepada satu orang, yaitu dikatakan di sini Bapa. Ya. Karena di sini kan dia datang ya dengan kemanusiaannya. Ya begitu Pak. Oke, begini brother. Saya bisa mengimani data yang tertulis di Biblos. Ketika data itu masuk ke dalam akal sehat saya. Anda jangan salah. Contoh seperti mana yang saya imani data di Biblos? Begini. Tadi ya tentang Yesus bersyukur ya kepada bapaknya di dalam Matius 11:25. Terus juga begini brother. Bentar. Nah, di dalam Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Coba Yohanes 5:37. Nah, saya mengimani itu bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Gitu. Karena sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa. Dia ini adalah utusan Tuhan, penyampai firman. Sehebat apapun utusan Tuhan, tidak layak dituhankan. Karena mereka itu hanya perantara.
supaya manusia mengenal Tuhannya. Tetap tujuannya adalah Tuhan. Dia adalah jalan, seperti yang Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak akan sampai seseorang kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, seperti itu, Bro Arif. Coba Dibaca, Pak. udah dibuka. Sudah. Nah, coba Yohanes 5:37 coba. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya sudah, Pak. Silahkan. Gimana Anda memahami data itu? Coba silakan. Ya, ini kan ya seperti yang tertulis ini, Pak. Dikatakan kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ketika ya Bapa ini turun ya dalam kemanusiaannya, ya manusia bisa melihat ya, Pak. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena manusia ini tidak mungkin akan melihat Allah. Tidak mungkin melihat Bapa. Makanya dia sendiri ya mengambil rupa seorang manusia. Dia datang melalui perawannya Maria. Ya. Karena Yesus ini kan atau Bapa ini sendiri dia tidak lahir berdasarkan hubungan biologis, Pak, tapi melalui Roh Kudus. Ya. Sebab memang kalau di Kristen ini, Pak, dari Kejadian sampai Wahyu itu, ya itu ada benang merahnya, Pak. Ya, jadi intinya Yesus itu, ya itu sebabnya saya mengatakan kalau memang ketika siapa yang membaca Alkitab ini, kalau dia tidak menerima, Pak, tidak akan mengerti. Ya, tapi ya saya bukan berarti ya sepertinya mendoktrin atau ya seperti itu kepada, kan Bapak punya kepercayaannya sendiri. Ya, ini kepercayaan kami, Pak. Ya, dan kami tetap mengakui bahwa Yesus Berarti itu begini, adalah Bro Arif, sedikit ya. Berarti Anda secara tidak langsung mengatakan di Kristen itu imani saja, tidak harus memakai akal, tidak harus dikaji, tidak harus diteliti, atau seperti apa? Padahal gini, Bro, data-data yang tertulis di Biblos, coba Anda carikan kepada saya bahwa ada data yang tertulis Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah tujuan. Coba carikan dan nanti sampaikan kepada saya. Kami membaca Biblos, tapi di sana tertulis Yesus itu adalah jalan. Yesus itu adalah utusan Tuhan, hamba Tuhan. Bahkan satu perikop tuh kan kalian selalu baca perikopnya kan gitu. Iya. Nah itu dia. Coba Anda bisa tampilkan data. Tadi kan saya udah menunjukkan beberapa data yang Bro Arif baca. Dan di sana menunjukkan Yesus itu utusan Tuhan. Dia bersyukur kepada Bapaknya, Tuhan langit dan bumi. Bahkan dia berkata, saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan Bapa lebih besar daripada saya. Bahkan dia juga mengenalkan ya Tuhannya yang tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Coba Bro Arif bisa gak menunjukkan kepada saya satu data yang menjadi dasar keimanan Bro Arif mengatakan Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Silakan, Bro. Oke, Pak, ini ya kalau Bapak bisa buka ada ya bisa pakai aplikasinya atau di Google, Pak. Lukas 2 ayat 11, Pak. Ya, di Lukas 2 ayat 11. Ya, sudah ketemu, Pak. Oke. Hari Ya, ini saya baca. telah lahir bagimu juru selamat
yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Itu. Iya Pak, iya. Oke, yang saya tanyakan begini, Bro Arif. Apa yang Anda pahami tentang Kristus? Silakan. Ya ini Pak, kalau bagi saya ini sudah jelas. Karena waktu gembala-gembala itu ada di padang, dan sebelum kejadian itu terjadi, itu sudah dinubuatkan Pak. Enggak, begini Bro Arif, yang saya tanyakan, apa yang Anda pahami tentang Kristus? Apa itu Kristus? Silakan dijawab. Karena yang saya tahu, Kristus itu adalah yang diurapi. Iya, betul Pak. Benar gak? Iya. Oke, kita sepakat Iya. bahwa Kristus adalah yang diurapi. Coba Bapak baca dengan teliti, kita pahami. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Iya. Yang Itu diurapi ada. Tuhan. Benar kan? Iya. Berarti dia bukan Tuhan kan? Ini Mati meja. Ini Yesus sendiri yang lahir Pak. Iya kan, Yesus yang diurapi Tuhan kan? Artinya karena dia datang dengan kemanusiaan ya Pak. Jadi menurut Bapak Tuhan diurapi? Ya memang Mati karena meja. dia datang ke dunia ya dengan pengurapan ya Pak. Ya. Memang begini Pak, artinya begini ya. Artinya ya saya menyatakan ini sesuai dengan firman ini, sesuai dengan kebenaran ini, karena memang dari kami tidak memaksakan kepada siapa ya harus percaya kepada Alkitab ini, tetapi kami Pak ini di Alkitab ini sudah harga mati bagi kami ya, karena memang ya kami mengimani dan dengan apa yang ada tertulis di Alkitab ini kami sendiri mengalami Pak ya. Kami sendiri mengalami dan kami merasakan. Pak, bentar. Bapak tadi membawakan data itu. Sekarang coba Bapak 1 Korintus 8:6. 1 Korintus 8:6. Di sana sudah jelas terang benderang loh, Pak. Coba dibaca 1 Korintus 8:6. 1 Korintus 8. Ya. 8:6 silakan. Oke. Saya bacakan, Pak. Firman Tuhan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Oke, satu Allah saja yaitu Bapa. Iya Pak. Menurut Pak Arif, apa bedanya di sini Allah dan Tuhan? Iya begini Pak. Ya. Gimana? Jangan begini nanti asumsi lagi Pak Arif. Begini lanjut Pak Arif. Ya memang nantinya Bapak agak bingung dengan saya di sini kalau ya memang saya begini Pak, setiap kali ada orang bertanya memang jawaban saya Pak seperti ini. Ya sederhananya begini Pak ya. Jadi saya enggak kesana kemana-mana pakai ini ya. Seperti Rasul Paulus kan mengatakan lebih baik aku datang dengan bahasa yang sederhana. Ya nantinya kalau sudah jauh-jauh melebar pakai bahasa ini ya, terjemahan inilah, terjemahan itu, ya kan itu bisa buat kita lebih panas otak nantinya. Kalau begini kan ya jadi di sini Pak, bagi saya ini lebih jelas
Ya, dikatakan di situ. Yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, ya. Dan yang karena Dia kita hidup. Ya. Iya, data di atas dulu, data di atas, jangan dipenggal-penggal, Bapak potong-potong ayat. Dari atas, Pak, dari atas. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, ya. Yaitu Bapa. Ya. Nah, Allah ini Tuhan apa bukan? Ya, ini Allah ini begini, Pak. Ya. Karena Begini lagi, ya. Pak Arif. Begini lagi, lanjut. Ya, memang saya seperti ini, Pak. Ya, kalau saya menjelaskan, ya. Kalau saya berbicara, ya saya seperti ini. Ya. Kalau Ya, silakan. Pertanyaan saya, Allah ini Tuhan apa bukan? Silakan. ya Tuhan, Pak. Tuhan. Oke, Allah Tuhan. Sebutan Tuhan, Pak. Ya. Kan Allah terus? ini punya nama. Ya. Terus di sana Yesus Tuhan juga kan? Iya. Dia Berarti sendiri. Tuhan Bapa ada dua. Mana sih Bapak ini? Ya, itu kan Pak, seperti yang saya katakan tadi, ya. Kalau Bapa itu datang dengan keilahiannya, kita bisa mati, manusia bisa mati waktu itu, Pak. Makanya dia dikatakan dalam firman, dia mengambil rupa seorang manusia. Waktu Yesus dalam pengajarannya kan dia sudah sampaikan situ, ya. Dia pertama mengutus para nabi, ya. Memang Pak agak sulit kalau dipahami kalau kita tidak menerima, ya. Oke, Susah, begini Pak. saja Pak. Oke. Apapun yang saya katakan, ternyata Bapak membantahnya. Padahal saya berbicara dari tadi selalu menunjukkan data. Berarti secara tidak langsung Pak Arif sedang tidak membantah saya, tetapi Pak Arif sedang membantah data-data yang tertulis di Biblos. Begitu ya Pak Arif ya? Ya, saya tidak membantah data ini, Pak. Kenapa tuh Bapak dari tadi selalu ada alasan? Jadi begini Abu ya. Jadi begini Abu ya. Iya, memang itu, Pak. Itu kenapa saya harus katakan, kalau memang dari pihak Bapak tidak menerima apa yang tertulis di firman ini, di Alkitab ini, memang seperti itu, Pak. Sekalipun Gini saja, kami mengatakan, Pak Arif, gini saja, biar dua arah. Coba kita supaya lebih fokus. Saya bertanya dulu kepada Pak Arif. Pak Arif menginginkan hidup yang kekal atau tidak? iya pasti, Pak, karena memang Pasti, oke. Berarti hidup yang kekal itu intinya kita masuk surga kan, selamat kan? iya. Oke. Saya kasih waktu Bapak bernarasi tentang kekristenan, tapi jangan lupa pakai data, jangan asumsi. Konsep keselamatan di Kristen, dan nanti saya memaparkan secara simple konsep keselamatan di Islam. Silakan Bapak, saya kasih waktu kepada Bapak, silakan. iya, Pak, jadi ya silakan Pak Arif, silakan Anda bernarasi dulu konsep keselamatan di Kristen seperti apa, silakan. ya saya akan ambil dari Ya, selamat sore Bro Denny, Lord Denny, selamat sore. Lord Denny, selamat sore. Ya, selamat sore. Ukhti Rahab, assalamualaikum Ukhtina. Waalaikumsalam Ukhti. Ikhwan Pilah, bantu di tap ya, jangan lupa diposting ulang, dan silakan yang mau berbagi koin, tapi jangan mau